Silakan dibuka dulu, baru diselect seperti itu. Projectnya yang dibuka ya, bukan family-nya. Bener gak Jo? Hah? Kamu udah selesai dulu. Ini loh yang kita pasang kemarin. Udah kan? Cuman salah letakkan itu ada. B2 itu makanya sesuai dimensi. Kita sak tempel kan. Tapi kalau aku belum semua, Kita nggak ada. Oh, itu masih yang kosong berarti belum penuh. Bentar dulu, bentar ini dulu. Absen dulu. tidak. Oh, kalian belum bisa import family ya? Menyesuaikan ke levelnya. Maksudnya Pak? Mana sih? Jadi kan kalau tak buat 3D-nya, nah kalau itu seperti ini ya. Nah kalau yang elevation ini kalian pilih north, dia nggak kelihatan. Kira-kira kenapa nggak kelihatan? Karena matanya di samping Pak. Ya, Dari karena samping ya. kita juga nggak terlalu memerlukan ini sebenarnya kalau objeknya hanya jembatan. Apalagi kita ngambilnya dari gambar CAD, sehingga acuan kita itu sudah ada dari CAD-nya. Kita pakai level 1 ya. Nah kalau kita mau fungsikan fungsi yang 4 ini kan ada nih kecil-kecil nih. Coba dilihat ke depan dulu, ini udah kebuka belum? Sudah Pak. Nah sekarang kalian coba north, pilih north, terus kelihatan apa di situ? Enggak ada Pak. Nggak ada kan ya? Karena yang 4 ini merepresentasikan yang ini loh. Ya nggak kelihatan lah orang gambar kita di sini, matanya di sini. Kalau pengen melihat, ini ya kalian pindah ke Bukan ya? sini. Pindahin dia ke ini. Lu tadi buka itu di mana coba? Ini Buka yang salah aja ya. Langsung dari itu. dia lihat. Namanya itu apa? Nah, baru tarik yang ini. Kalau kalian klik di situ, ini kan ada nih pandangan matanya nih. Mau sampai mana ke mana. Nah, sehingga ini akan berfungsi kalau kita lihat dari normnya. Nah, ini udah kelihatan objeknya. Udah. Sudah. Levelnya juga seperti itu ya. Kecil bener. Ini kita atur juga levelnya juga.
Pak ngambil abutmen itu dari mana Pak? Apa? Ngambil abutmen kecil-kecil itu dari mana Pak? Yang ini Heeh. Dua kecil itu. maksudnya Masukinnya dari mana Pak? ke level 1. Ke level 1 ini. Terus? Nggak keluar dari itu Pak? Nggak keluar. Masih kosong di mana? Kamu ke ini dulu. Coba nol. Nggak kelihatan. Abutmennya. Coba jam oh. Nah, berarti kamu ke ini dulu Kelas 1 ya? ke level. Coba lihat yang nomor tadi. Sudah kamu buat belum? Nah, ini loh. Coba saya ulangi ya. Makanya perhatikan dulu ke depan. Biar Nggak ada. ulang. Kasihan yang udah cepet nungguin yang lama gitu. Tapi kalau yang lama ditinggal nanti, ya kasihan juga gitu. Iya Pak. Nggak dapat apa-apa kalian. Coba lihat dulu ke depan ya. Arya juga ya, kamu duduk di depan ya, Al. Iya Pak. Nah, tadi kan yang 4 ini nih, arahnya yang elevation ini loh, east, north, south, west, kan di sini ada 4 nih biasanya. Itu kan tadi numpuk di sini semua nih. Kalau saya ulang, nah ini sama dengan punya kalian kan ya? Ini nih. Sehingga kalau kita ke north, yang nggak kelihatan apa-apa cuma garis top doang gitu. Kita kan pengennya kalau dari north nanti kelihatan nih arah, paling tidak kelihatan objek yang sudah kita gambar itu gitu. Walaupun yang ini, yang 4 ini bukan merepresentasikan arah ya, karena kan beda arahnya ini dengan ini. Beda kan ya? Beda Pak. Aslinya ini nih arahnya kita, karena waktu di awal kita import kan kita setting true north, bukan project north. Kalau project north yang ini. Karena kita importnya dari CAD, ya kita ikutin aja arah dari CAD itu, jangan dirubah-rubah. Lebih expand lagi sebenarnya ada koordinatnya. Ada koordinat di CAD yang kita samakan koordinatnya dengan yang di Revit. Tapi ini kita yang sederhana aja, arah utaranya yang kita sesuaikan. Jadi ketika kalian select yang di sini, coba select north misalkan. Biasanya kan kalau kalian select north sudah kelihatan tuh ininya, elevasinya. Ini kan hanya seperti ini. Kenapa hanya seperti ini? Ya karena mata kita itu beradanya cuma di sini. Paham ya? Sedangkan objeknya di luar pandangan kita ini nih, objeknya kan di sini. Ya pasti gak kelihatan gitu, karena mata kita cuma memandang yang ini. Garis yang ada satu itu yang ini tuh. Kalau misalkan kita lihat, nah yang ini, karena dia kelihatan sampai di sini dia mandangnya gitu. Nah ini kan northnya nih. Nah sampai sini kan, apa yang di luar ini yang nggak kelihatan, paham ya? Jadi kalau pengen ketika kita select arah yang 4 ini, ya ini kita pindahin aja, terus tarik ininya sejarak mata memandang ini sampai mana gitu. Jadi apa yang tercover di sini, ya dia pasti akan terlihat. Begitu juga dengan section nanti ya. Penulangan kemarin kalian udah pakai section kan ya? Nah untuk section juga nanti seperti itu. Nah sehingga kalau biar agak mudah nih, ya ini saya geser aja gitu. Kalau misalkan ini saya butuhkan. Tapi kalau untuk gambar jembatan, ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Kalau jembatannya bentang panjang gitu, ya nggak butuh karena ini itu butuh kalau pekerjaannya itu banyak levelnya kayak gedung. Itu sangat butuh ini memang gitu. Kalau hanya jembatan kan paling levelnya hanya 4 atau 5 level. Apalagi kita sudah setting family-nya sesuai tingginya. Import family tinggal tempelin di mana dia berada gitu. Bisa kita gunakan pakai move. Nah makanya kalian semakin sering pakai Revit ini, ya bisa jadi cara kamu beda orang loh gitu. Kalau ngegambar ini kan nggak ada ketentuan kamu harus pilih ini dulu atau pilih ini dulu, nggak ada.
Kalau kamu makin sering punya trip sendiri kamu. Paham ya? Nah, jadi ini kita geser aja nih, tapi jangan kebalik ya. Kita tetap ikutin ini. Ini kan arah yang mana gitu. Ada tulisannya biasanya di sini. Kalau yang ini not. Nah, coba yang ini kita pindah ya. Ini kita tetap taruh di atas. Misalnya ya saya select aja seperti ini. Kamu pindah ke sini. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Saya buat di sini. Nah, sekarang saya buat north. Ya sudah kelihatan harusnya di sini. Oh, ini yang belum saya tarik ya. Habis saya pindah, saya pastikan yang ini udah dipindah nih kan. Kalian lihat dulu pandangan matanya nanti sejauh mana gitu. Kalau hanya seperti ini, kalian pilih north, ya kosong juga. Karena kita belum tarik sampai sebatas ini. Ini juga seperti itu. Saya select di sini, pandangannya nanti sampai ke sini. Saya select di sini, pandangannya nanti sampai ke sini. Yang ini juga saya select, pandangannya nanti sampai ke sini. Jadi kalau saya pilih no, harusnya sudah kelihatan motifnya. Ini levelnya. Level satunya di sini. Boleh buat yang ini. Tapi balik lagi ya, biar kalian paham, ini bukan merepresentasikan pandangan north project kita sesungguhnya. Yang bermudah itu Ini hanya memudahkan kita buat ngerjain aja. Boleh yang ini. Tapi real di lapangan, kalau dilihat dari arah utara, bukan seperti ini bentuknya. Kok nggak ada di sini? Kalkulator. Ini karena bangunan kita panjang ya, jadi untuk family-nya ya harus diatur. Nah, sekarang coba kalian balik lagi ke sini, ke objek ini. Kalau abutmennya harusnya udah benar nih. Sekarang kita ke pilar. Kita mau masukkan pilar ini sama dengan seperti abutmen ini ya. Kita buat fondasi. Ada yang buat langsung ini keseluruhan fondasi, tapi ada yang dia mau lagi. Bagian atasnya dibuat beam, bagian bawah ini dibuat kolom, bagian yang tegak ini 3 dibuat kolom, ini dibuat foundation. Sebenarnya nggak masalah, tapi kalau kita buat dengan sama dengan abutmen aja foundation semua. kalau kayak gitu mas beda-beda part ya. Iya, dia beda part. Terlalu lama gitu. Ya kelamaan nanti pada saat kita masuk ke penulangan dan quantity take off-nya juga. Ini udah ya. Nah, cara merubahnya, karena kalau kita hitung kuantitinya ini belum muncul. Cara merubahnya menjadi, kalau kalian kan ini masih generic model ya. Nah, cara merubahnya kalian masuk ke family-nya dulu, double klik di sini. Nanti diarahkan, nah ini kita masuk ke family-nya. Double klik aja, 2 kali klik. Udah masuk ke family? Sudah Pak.
Udah ya? Kalau sudah, ini ada yang masih kepisah begini ya, nggak masalah sebenarnya. Nah ini bisa kita select semua. Terus ini select semua ya. Mau sih. Terus pilih yang di sini nih. Family, kategori, and parameter. Select range. Udah belum? Nggak lucu tadi sama ini yang kirim. Sabar. Ini kalau udah dirubah otomatis berubah yang di project belum Pak? Belum, harus di load dulu terus ini apa namanya request gitu ada bahasanya nanti. Nah, di sini pilih yang ini tadi ya. Habis itu ini tadi kita asumsikan sebagai foundation kan ya. Pilih struktur foundation ini nih. Emang nggak bisa. Struktural foundation. Nah, jangan framing, jangan kolom. Karena nanti nyangkut ke QTO-nya atau quantity take off-nya. Pilih yang foundation. Nah kalau sudah, ini load kembali, load into project lagi. Misalkan ini saya load into project. Nah ada muncul seperti ini, jual trying to load to family P2 which already exist in this project. What do you want to do? Kalau nggak ini aja. Ada yang bisa mengartikan ini nggak? Levetan Pak. Kasih dan barunya Pak. Kamu sedang mencoba meload family P2 di mana sudah ada di project ini. Apa yang akan kamu lakukan? Ada dua pilihan kan, override the existing version. Ini maksudnya kita timpa yang existing versionnya gitu. Override the existing version and its parameter value. Ini dengan parameter value-nya. Kalau misalkan parameter value-nya beda, gitu. Tapi ini kita pakai yang atas saja. Coba sebentar ya. Iya Pak. Halo. Halo. Kamu udah belum? Coba. Lo rapid berapa sih? 22. Yang ini. Tuh, nggak ada. Dia tuh kayak gini loh. Sudah di load lagi yang terbaru. Kalau sudah dicek. Sudah berubah belum dia? Ini sama konsep semuanya ya. Kalau kalian nanti gambar gedung sama seperti ini prosesnya. Ada nggak? Nggak lupa lagi. Tapi tulisannya sama loh. Iya. Nah cara menempatkan ini ya, coba sebentar misalkan ketika saya load tadi posisinya di sini nih. Anggaplah posisinya di sini. Nah sekarang ya kita cek gambar 2D-nya. Kim lo mau beli audit itu? Audit Coba dilihat dulu ke depan nih. Nah misalkan kalian kan nggak langsung pada posisinya ya ketika loop family ya.
Nah, cek gambar AutoCAD-nya kalian. Kalau saya ini P2 nih yang ini. Posisinya kan seperti ini nih. Habis itu yang ya sama ya, tinggal move gitu loh. Kayak AutoCAD. Kita cari sisi paling pojoknya dia. Yang ini berarti ya. Ini yang saya bawa ke sini. Kalau mindahin itu usahakan zoom. Di zoom sampai kelihatan banget ininya, layer yang mau kita tuju. Biar mudah. Nah, setelahnya cek 3D-nya. Ini kan baru koordinat di XY-nya yang benar. Koordinat di Z-nya kan kita perlu cek juga. Kita lihat di, misalkan kita cek dari north end. Nah, dia beradanya di level mana? Sebelumnya kan kita sudah buat grid. Kalau misalkan kita pakai batu garis grid, ini beradanya di level 1. Dengan height objeknya itu 17.000. Nah, ini tinggal kalian, misalkan tadi ini beradanya di sini ya. Katakanlah ini beradanya di sini nih. Kita mau samakan levelnya dengan abutmen yang ini. Apa yang kalian lakukan nih? Coba. Di move bisa ya, atau di pakai line ya. Kita coba pakai line ya. Misalkan line kita ambil sisi terluar ini, lalu sisinya ini udah. Silakan dicoba ya. Jadi tujuannya dari kebanyakan buka itu. Pak, dia masih nggak keluar lah Pak. Padahal udah area tarik itunya, yang mata-mata kecil itu. Oh. Kamu nggak tahu. Kalau kamu belum ngerjain yang mana nggak kelihatan. Ini kan udah ada pindahin, udah area tarik tadi. Tapi dia nggak keluar pas di coba di coba. Ini kamu zoom dulu. Coba kita klik satu. Sebenarnya, coba klik satu sekali aja. Coba zoom. Ini di sini Pak. Dari yang punya ini itu di atas. Coba ini yang harus ini. Coba lepas itu. Yang kamu tarik ininya ini. Nah, ini ada. Apa sih? Jadi kalau ada versi video begini. Ini tadi kamu kok bisa? Yang satunya. Apa? Yang ini kamu kok bisa? Iya, satunya bisa ya, satunya nggak bisa Pak. Coba ulang ini dari awal. Coba. Tuh, gimana tuh?
ujung ini. Ini kamu dari sini. Ada juga yang coba nariknya yang benar. Iya Pak, salah tarik kayaknya. Ini baru nyetingnya ya. Yang ini yang agak lama ngikutin aja dulu ya. Iya Pak. Nanti tanya temennya nih. Ini sebenarnya hal sepele gitu, tapi udah memakan juga setengah jam. Nah sekarang kalau yang ini tadi kan udah bisa kita keluarkan kuantitinya. Untuk nyeting shortnya tadi abaikan dulu. Iya Pak. Itu nanti aja kalian sudah ada yang bisa juga. Kalau bingung nanti ke ruangan saya aja bawa laptopnya. Biar nggak terlalu lama. Iya Pak. Waktunya kan cuma 2 jam. Nah sekarang coba kita ke ini ya. Dibuka seperti ini. Ini tadi udah diganti ya. Terus kita masuk ke kita ngitung kuantitinya dulu, analyze di sini. Lalu pilih yang schedule quantity. Habis itu kita pilih ini bangunan seri tadi kita definisikan parameternya apa? Struktural foundation. Foundation ya. Iya Pak. Pilih di sini yang structural foundation. Mana abutmennya sih? Nah, structural foundation ya. Habis itu pilih OK. Nah, akan muncul schedule properties di sini. Habis itu di sini harusnya sudah ada keluar volumenya. Nah, ini volume nih. Volumenya sudah keluar. Kita misalkan mau keluarkan family name-nya ya. Family-nya kita keluarkan. Panjangnya kan beda-beda nanti nih. Kalau kalian mau keluarkan panjangnya ya monggo, lengthnya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya volumenya. Ya intinya inilah yang paling penting untuk kuantiti itu kan volume sebenarnya. Kalau misalnya tadi kita kasih namanya B1, B2 gitu itu bisa juga kita keluarkan. Ini udah ya. Ini nanti berlaku untuk semua. Kalau misalnya kalian sudah pulling projectnya, berarti kalian pilih banyak, nggak cuma structural foundation, tapi struktural kolom juga, framing untuk beam. Itu harus kalian sampai dulu, habis itu keluar lagi. Ya, nanti kita setting di sini nih. Jadi ada namanya ini khusus untuk fondasi. Nanti yang parameternya semua parameternya fondasi di project ini dia akan muncul kolomnya. Yang parameternya kolom akan muncul kolomnya juga di sini gitu. Paham ya? Kalau udah itu Nah habis itu yang kita keluarkan coba volumenya dulu. Sebenarnya ini bisa kalian keluarkan semua, tapi sebagian kan nggak kita pakai. Ngapain kita keluarkan kalau nggak kita butuh informasi itu? Habis itu pilih ini filter. Ini bisa kita filter dari mana nih? Dari volume atau dari apa? Misalkan dari family-nya nih, kita buat filternya. Atau ini bisa kita abaikan deh kalau kita pakai filter ini. Sortnya nih, sortnya dulu. Misalkan kita sortnya berdasarkan family-nya. Lalu formatnya bisa kita cek di sini. Ini kita uncheck ya. Ini
Ini unitnya kita pilih kubik meter ya, karena untuk volume itu kan biasanya meter pangkat 3 ya. Habis itu simbolnya oke, desimalnya juga kita buat 2 oke. Habis itu pilih oke. Nah di sini no calculation, pilih calculate total. Biar nanti dia totalin mau berapa juga, nanti misalkan kalian udah isi semua nih, mengeluarkan volumenya, nanti total keseluruhan ini ditotalkan juga gitu. Masing-masing family dia buat volumenya berapa. Misalkan abutment 1 volumenya 100, pilar 1 volumenya 150. Tapi kalau ini nggak kalian pilih, dia nggak akan keluar total di bawahnya. Makanya nanti kalian coba-coba ya. Ini buat nanti nggak usah dipilih ini apa sih kelihatan gitu. Kalau dipilih ini apa sih kelihatan gitu. Nah ini saya pilih ya, kalkulasi total ya. Habis itu occurrence ini abaikan aja ya. Ini nggak terlalu kita pakai. Pilih oke. Kok hilang semua sini ya? Nah akan muncul seperti ini. Karena cuma baru 2 nih. Kenapa volume duluan baru family? Ngaturnya ini di mana? Di mana? Di file ini tadi ya, di sortnya tadi. Jadi kalau mau ngedit tampilan ini, kita balik ke fieldnya ini nih. Habis itu kita ke sortnya, kita sort by Nggak bisa kan? nah yang ini nih, bukan di sort ya. Kalau di sort nanti volumenya yang ini. Kita sortnya ini nanti kita buat family, abjadnya yang dimulai ini. Ini kan alfabet nih. Sort by-nya family, ya berarti abjad mana yang duluan gitu. Misalkan A, B, C, nanti berurut dia. Kalau volume yang kita sort, ininya yang mati, mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Nah kalau misalkan kita buat family-nya yang di A, settingannya itu di sini, di fit ini berarti buat family-nya yang di atas. Lengnya ini kan kosong. Kenapa kosong lengnya? Ya karena bangunan kita itu enggak 2 dimensi gitu. 3 dimensi dan banyak objek gitu loh. Jadi lengnya kosong, nggak mungkin ada isinya. Gitu. Mau panjang yang mana nih yang di luar? Nggak bisa kita butuhkan. Jadi ini kita buang aja nih. Ini nggak kita butuhkan sebenarnya. Habis itu pilih oke. Nah kan seperti ini bentuknya. Hanya saja ini totalnya tadi kok belum muncul ya. Nah ini belum saya, kenapa totalnya belum muncul? Karena grand totalnya ini belum saya grand total di sort dan grupnya ini belum saya checklist. Ini saya checklist dulu. Ini tinggal pilih title, count, and total. Misalkan kita pilih total only, pilih oke. Nah akan muncul total keseluruhannya. Seginilah beton yang kita butuhkan buat 2 objek bangunan kita itu tadi. Jadi kalau spoon file-nya banyak ya, dia kurang paling banyak. Iya, spoon file-nya kan banyak tuh. Paling banyak. Itu pasti banyak banget. Tapi kadang spoon file itu kalau di lapangan itu kan kita beli jadi tuh. Jadi tonjolin jangan volumenya, tapi count-nya, jumlahnya keluarin di sini count, kan ada di situ count. Jadi kita bisa tahu jumlah spoon file-nya itu berapa. Selain daripada count, length-nya juga harusnya bisa keluar length-nya. Keluar. Ini keluar sendiri kalau itunya. Filenya. Saya banyak banget ini. Ini udah paham ya? Insya Allah Pak. Sama nanti kalau ada tulangan kita mau hitung volume tulangannya atau objek bangunan yang lain juga. Konsepnya seperti ini. Ini sengaja saya buat cuma 2 objek biar kalian paham dulu, jangan yang ribet-ribet dulu gitu.
Karena itu spoon file kalian masuk ke foundation, jadi pasti keluar ya. Nah, totalnya di bawah ada. Coba. Nah, di bawah. Drik. Pokoknya aku kosong semua atasnya Drik. Jadi kalau kalian nanti masuk mata kuliah RAP atau suruh hitung volume, ya ini nggak perlu lagi hitung volume. Misalkan mau gimana juga bentuk bangunannya, ya nggak perlu lagi hitung volume panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali ini. Bisa diimport ke Excel berarti Pak? Iya, bisa diimport ke Excel. Ini kan tinggal kalian kalikan ke harganya berapa gitu. Ini Jadi tadi lebih pakai mudah. apa sih? Ya, Pak. Hah? Yang ini tadi pakai apa? Struktural foundation. Klik. Oke. Iya, tapi mata kuliah Nggak tahu lagi. nggak ngebahas ini lagi. Nah, kalau nanti objek kalian banyak, misalkan setelah ini kita mau ngitung enggak, kalau spoon file kan dia masuk ke foundation ini. Kecuali kamu filter. Ini bisa difilter nih kalau kamu cuma ngeluarin spoon file yang masuk ke filter tadi. Kalau misalkan nanti girder nih, ya berarti kamu pilihnya girder apa? Nah, lihat lagi dulu di sini kamu kemarin buat parameternya itu apa? BIM itu kalau nggak salah di Revit struktur framing namanya. Struktural framing ya. Habis itu kalau barrier struktur atasnya nanti itu ya bisa kamu buat framing juga atau konkret biasa gitu. Tapi kalau kerjaan yang lain nggak bisa baca. Apa? Modelnya nggak bisa baca. Nah, generate model itu ya nggak keluar volumenya karena dia bingung ini objek apa sih? Akmal bisa ya? Anda bisa, Anda sudah ya? Nah, ini untuk volume mau semana banyaknya juga proyeknya nanti konsepnya seperti ini ya. Sama aja udah. Sama aja. Ini tinggal kalian copy ke Excel. Habis itu kita masuk ke pengulangan nih. Ini yang agak lama pengerjaannya. Ini baru ditutup Pak. Nah, ini boleh kalian tutup nih. Misalkan ini kalian close, sebenarnya di sini dia masih ada. Oh, jadi kalau mau kalian buka ya buka dari sini. Ini kan schedule quantity nih. Jadi kalau kalian makin banyak, misalkan nanti hitung quantity framing, walaupun sudah di close itu nggak hilang. Di sisi sini dia ada. Gitu. Udah ya? Untuk yang ini, ya sih bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah ya. Nanti aja ya, minta ajarin ke Andre atau David. Atau Nando udah bisa tuh Nando. Tegar bisa nggak kan? Waduh. Coba kalau proyek kamu bisa. Drik. Bikin ini kan langsung di sini kan? Langsung di sini kan? Bikin langsung di sini kan? Iya kan? Ya makanya tadi Ini dulu langsung oke lah. dong, itu kan berhubungan. Nggak keluar ya.
Pak di mana dia ya? Udah di oke. Udah di oke ya. Gak keluar. Di sini. Kita ini Caranya itu sambil iya deh. Nah, kita juga kamu nggak ini belum pojok ini biar pojok biar kamu kamu pojok lebih dekat lagi biar Gimana nih udah cek nanti elevasinya atau itu juga. Kabelnya juga gitu, download kabelnya. Sabar lah. Hitung kuantiti udah ya. Sekarang misalkan nyetaknya gimana? Kalau untuk tulangan kan kemarin dengan Bu Eka udah kalian ya. Kalau sempat nanti kita bahas di sini lagi biar cepatnya gimana. Misalkan gambar ini mau kita cetak, ya pasti orang selalu butuh PDF ya. Karena PDF itu hard copy-nya nanti kalian kasih ke orang lapangan tuh. Nanti orang lapangan ngobrol sama mandor, sama pekerja di lapangan langsung. Acuan mereka kerja gitu. Jadi sebagus apapun di sini kalian buat itu tetap dicetak. Karena para tukang-tukang itu belum ada dia ikonnya gitu. Ya kalau proyek-proyek besar sekarang, saya dulu ngerjain proyek di Pertamina ya, itu udah pakai tab ke lapangan gitu. Terus dia PDF-nya di tab itu Pak. Iya di tab itu. Karena ini ada juga Autodesk Viewer ya, aplikasinya itu lebih ringan gitu, tapi kita cuma ngebaca doang di situnya. Jadi konfirmasi gambar itu sesuai nggak yang di lapangan gitu, pakai itu doang. Tapi kan ngejelasinnya pakai tukang, ya nggak bisa pakai itu gitu. Iya, Pak. Artinya pakai artbook masih dicetak gitu. Jadi kita tetap perlu mencetak gambarnya. Nah kalau misalkan untuk nyetak kita mau cetak misalkan mana nih? Kalau jembatan kan panjang tuh, Iya, Pak. beda dengan bangunan gedung gitu. Ya itu tinggal kalian atur cara mencetaknya seperti apa. Nah di sini ada kolom sheet ya. Ada kan ya? Sheet di sini. Ada ya? Coba kalian udah ada belum A100 ini? Ada. Coba di double klik A100, nah muncul seperti ini kan. Jadi kan ini tinggal kalian edit aja nanti, nggak pusing lagi membuat bentuknya gitu. Ini udah ya. Misalkan ini mau kita rubah nih ya, kita nggak suka template-nya, bisa kalian buat juga family sheet ini. Bisa, Pak. Di family Pak ya. Tapi pilih yang ininya sheet ya. Cara merubahnya edit type ini ya. Edit type. Nah saya pilih ini coba kita nah sorry bukan edit type berarti edit family yang ini nih. Ini kan udah nih kalian select terus pilih edit family ini. Nah ini bisa kalian edit. Tapi dikasih nama lagi baru nanti. Misalkan ini mau logonya mau kita hapus nih. Ya sama seperti yang tadi. Ini mau kita hapus nih. Atau ini juga mau dihapus nih. Nanti kalian buat nama kalian atau logonya kalian. bisa.
Terus kalau kita di luar itu predinya di apa? Apa? Di print itu bentuk tulisnya di print atau cuma Print juga loh printnya, tapi dia kan nggak dalam bentuk bisa diputar-putar. X, Y dan Z-nya kelihatan. Misalkan ini buat bikin family ya, copyright, nah ini bentuknya ada. Nah kalau misalkan kita ngeganti, kita pilih family di sini ya, terus pilih yang namanya bawah ini. Kok nggak bisa? Kok nggak ada family kan? Ada lah. Loh. Kok nggak ada? Di ini loh, di 100 ini. Salah kamu. Nah. Sebenarnya ini ya, untuk ini juga bisa kita load family. Nanti kalau saya sepertinya ini belum family untuk sheetnya belum ketarik ke sini. Misalkan nih ada template nanti family revit untuk etiket atau sheet ini ya, itu bisa kalian load ke sini. Misalkan A3, A4 atau A0 atau A1 gitu. Itu bisa di load ke sini gitu loh. Caranya sama dengan yang biasa-biasa. Coba kalian cari di situ, ada nggak di tempat kalian ini? Mana Pak? Yang untuk sheet ini ada nggak family-nya masuk? Caranya sama, masuk ke insert terus family. oh masukin ke ininya Pak ya? Ya biar lebih banyak pilihannya di Revit-nya kita. Ini seperti itu. Family apa Pak yang masukin? Family sheet. Nah ini namanya title block, sorry, bukan sheet. Oh iya Pak. Title block ini ya, pilih title block di sini. Di sini kan ada nih A1, A2, A3, A4. Select semuanya, masukin aja ke dalam projectnya. Sama kayak ribar. Pencet shift, ya udah masukin semuanya, open. Sehingga pilihan di sini, nah pilihan di sini tuh jadi banyak. Kita mau pakai yang mana? Select ini, terus lihat di bawah sini. Namanya title block ya, bukan sheet. Ini kan udah ada nih A1, A0, A4, A3. Ya standar gambar teknik yang ini dipakainya. Kamu udah ada title block ya? Di family-nya kamu. Ini kan oh, ini kamu share dulu. Ini share. Ini. Ganti kalau mau ganti. Udah nih sampai sini nih, ini kita untuk nyetak ya.
Silakan dicoba dulu kalau bingung. Kamu udah Kok nggak nemu Pak ya? lihat family-nya. Belum masuk pun tadi pakai tinggal. Nah, cara ini ya, coba perhatikan lagi ke depan. Cara masukin family ini kan kalau di kalian yang belum masukin family-nya cuma satu kan ya. A100 doang kan ya. Iya Pak. Sementara kalau di proyek itu ada terkadang kita diminta intinya ke A3, ada yang A1 juga gitu. Kalau A4 itu jarang malahan kertasnya. Biar kita langsung tinggal print. Biasanya A3 sih pada umumnya kalau gambar itu. Nah, di sini kan ini kita nggak tahu nih ukurannya A0 apa A3 atau A4. Biar pasti kita load aja family-nya. Cara ngelutnya masuk tetap ke jendela sheet ini. Habis itu masuk ke insert. Habis dari insert load family. Kalian nanti diarahkan misalkan ke English ini nih. Ada yang langsung diarahkan atau masih belum diarahkan ke English. English? English Pak. Ke US ya, harusnya langsung ke US gitu. Apa? Habis. Kalau gitu ini ya, untuk mengantisipasi itu coba sebentar. Nah, yang ini nih, ketik yang ini aja. Misalkan nih kalian nggak langsung diarahkan ke US. Sebenarnya kalau memang family-nya sudah diinstal, itu family-nya itu berada di sini lokasinya. Dengan catatan pada saat install si Revit, kalian installnya itu ke program file yang C loh. Jangan ke D. Ini di copy atau diketik di sini. Misalkan ini ya. Anggaplah saya ketika load family nggak langsung diarahin ke sini ya. Misalkan siapa tadi tuh. Nah, diarahinnya misalkan ke sini nih. Kan lama saya nyari-nyarinya mana sih gitu, bingung gitu. Ini saya copy aja atau kalian ketik nanti yang seperti ini saya copy nih biar cepat aja. Saya cari file name di sini. Ini saya paste, lalu saya enter. Nah, saya akan tunjukkan langsung ke Autodesk ini. Tinggal saya cari RPT 24, terus library, terus saya pilih English, pilih US, baru saya pilih title block. Kalau mau langsung, ini sebenarnya bisa di copy ya. Nah, dia nggak bisa langsung menuju ke sini ya. Kita hanya ditujukan ke sampai ke Autodesk-nya aja tadi. Ini bisa ya. Nah, ini misalkan saya copy nih. Ini saya copy, berarti yang kalian ketik itu kalau mau langsung untuk family title block, ya ini langsung diketik di copy nanti masuk ke situ. Tapi paling tidak sampai sini kalian hafal. Kan bisa diklikkan juga Pak. Kayak Apa? karena ada pas family-nya Bilang family-nya gimana? langsung sebentar Kak. Iya, bisa juga dari sini kita kan. Kalau kamu objeknya sudah buat kan. Makanya banyak cara sebenarnya, nggak cuma satu cara dikasih. Ini udah ketemu Amanda. Coba diketik dulu yang ini.
Kamu pakai coba cari fit. Atau jangan-jangan family kamu yang belum ini. Ketinggalan yang dari pas itu loh Pak, dari mulai risetnya itu. Terus kan ada yang disetting juga kan, dari situ ketinggalannya. Gimana? Kan tadi pas masukin risetnya, bagian itu, kan ada yang bakal ubah-ubah kan di bagian Sini? propertisnya, di propertis sebelah sini. Propertis Pak, yang sebelah sini Pak. Project browser atau properti? Itu nggak muncul tanda kayak itu, kayak Bapak sebelah project ya. Mana coba? Belum di Coba tutup. Ini ada titel ya emang udah gue masukin. kamu klik UK ya? Hah? Enggak. Ya udah aja gitu. Kalau enggak pakai cara dapat tadi. Gimana cara tadi? Kecuali napas. Tapi biasanya darah Apa? biasanya itu darah Biasanya langsung ke US biasanya. langsung ke US. Kalau kamu sudah pernah Open ini. sudah pernah load sekali gini, tapi bukan load dari family kamu ya. Apa sih? Kalau loadnya misalkan dari family yang bawaan si Revit, itu langsung diarahin ke situ. Tapi kalau kamu load dari family-nya kamu yang buat sendiri, itu belum diarahin gitu. Iya kan kita tergantung simpannya gimana. Nah, udah gitu ketika kamu load family yang kamu buat, terakhir kamu load family lagi nanti itu diarahinnya ke yang terakhir. Gak lebih ngangkat sini masuk juga. Enggak. Ayo kalau coba. Ya bakal dikeluar. Bisa. Enggak bisa coba. Langsung. Lu dari awal guys ya? Apa? Lu dari awal gak? Iya, lewat. Jangan ditarik. Lihat ini aja. Nah, kalau nggak kamu bisa cari filenya di sini. Kok nggak ini?
Nah, gua nggak keluar ini malah. Kalau untuk misalnya kalau pengendali gimana kan? Keluarin yang Kok punya juga nggak keluar ya? Apa yang nggak keluar? Tuh. Padahal udah di ini Aku juga ini udah diklikin. sama. Sama nggak keluar juga. Oh, tapi dari view. Sip. Good. Nah, udah. lama carinya. Ini pakai dulu. Dia ada C di document and setting all in one application data uploaded. Nah, jadinya di sini. Oh, udah. Pit, kok di sini beda ya, Pit? Jadi nggak keluaran kayak tadi. Ada siapa? Kalau nggak pakai ini lama nyarinya, makanya tak bantu pakai ini. Kalau ingat kalau nggak ingat tulisannya? Kayak mana ngerubahnya tuh? Dia main HP. Tap ini tuh. Tap. Kalau ngubahnya kayak gini kayak mana? Tadi ubah. Apa ya? Enggak ya. Pencetnya ke mana ini? Nando bisa nggak dok? Akmal, ini kelamaan ya. Kalau kita tunggu materinya karena cuma 2 jam ya, 2 jam juga kalau hari Jumat nggak bisa. Coba diperhatikan. Ini kan baru sheetnya nih yang kita buat. Kalau saya pakai yang ini aja deh, pakai. Misalkan saya mau pakai A3 tuh. Enggak keluar dia keluar. Nah ini saya ganti nih namanya. Misalkan saya mau membuat ini ya. Ini saya Tuh yang bawah, tiga yang Ini. bawah itu loh, tiga. Itu nama tiga. Ini. Nah cara menggantinya jangan langsung di sini, sebenarnya bisa di sini tapi keganti semuanya nanti. Mendingan dia kita duplikat. Select yang ini dulu, terus pilih edit type, kita duplikat. Nah pilih A3 metrik, misalkan A3 atau gambar argumen A3. Nanti tak upload dulu. Terus pilih Tak oke. upload di YouTube. Nah ini habis kalian pilih oke, ini udah. Nah ini baru ini kita ganti namanya nih, rename di sini. Misalkan kalau number ini, kalau gambar di proyek itu biasanya ini ada kode. Misalkan kalau dia gambar struktur STR 1 gitu, STR 2 kalau di gedung ya. Kalau dia arsitektur ARS gitu, ARS 1, ARS 2. Kalau dia gambar MEP atau mechanical buat berikutnya MEC 1, MEC 2 gitu. Kalau piping ya P1, P2 gitu ya. Tapi kita jembatan ini yang buat aja misalkan di sini STR ya. A1 STR gitu. Terus name-nya abutment dan tier 2. Ini oke. Nah ini udah ada ya. Nah sekarang untuk memasukkan gambarnya ke sini, ini tinggal kalian tarik. Misalkan ini tampak atasnya ini, kita mau tarik ini ya. Kita mau tarik ke sini.
besar ya, berarti saya nggak bisa tarik semuanya. Misalkan section ini aja nih yang mau kita tarik nih, atau 3D-nya nih yang mau kita tarik ke sini, ke gambar ini. Kalau skalanya yang kecil lagi, kalau skalanya nanti nggak kelihatan gambarnya. Misalkan kita mau lihat cuma si ini ya, cuma si abutment, gambar abutmentnya nih. Ini saya potong dulu, saya buat section di sini. Saya masuk ke level 1 nih. Nah, biar nggak terlalu rame, ini bisa kita hidden dulu ya di level 1 gambar cat-nya ini. Kemarin caranya gimana? Pakai VG ya. Visual graphic, terus pilih import kategori. Terus kita cek yang ini. Tapi family-nya jangan ya. Kalau family-nya kalian uncek nanti hilang juga. Nah, seperti ini ya. Ini untuk level 1. Misalkan di 3D-nya kita mau, di 3D-nya juga kita mau menghilangkan import kategorinya aja gambarnya. Soalnya kalau kalian di level 1 tadi kan sudah kalian hilangkan gambar cat-nya. Kalau kalian buka di level yang lain atau di pandangan yang lain, dia tetap ada. Dia sebenarnya VG-nya kalian itu hanya berlaku di level 1 tadi. Sedangkan di jendela yang lain dia tetap muncul. Jadi di 3D-nya ya tetap kalian hilangkan gambar cat-nya. Ini misalkan ini ya tadi ya, levelnya. Saya tarik. Jalur ambil lagi ya. Coba ini diatur ya, biar nanti dia agak rapi. Dipanjangin Pak, dipendekin kalau untuk yang ini. Kecuali nanti kalau projectnya kalian itu sudah jadi semua, berarti harus kepotong nih gambarnya. Nggak mungkin semua bisa kita tampilkan. Ini sebagai contoh aja nih, gimana nyetaknya. Misalkan ini yang mau kita cetak nanti, coba dibuat dulu seperti ini. Ini 3D-nya nih. Kalau ngasih notasi-notasi sama kayak CAD sebenarnya ya, itu kalau sempat nanti kita bahas. Kalau udah, berarti saya tarik 3D-nya ini nih. Saya buka ini tadi sheet-nya, saya pilih 3D, saya masukin ke sini. Nah, ini aja masuk pilihan. Ini bisa kita kecilin sebenarnya. Nah, kita ubah skalanya di sini ya. 1:20. Lebih sama Terlalu ini ya, terlalu kecil ya. 1:500 coba ya. Nah, ini tidak bisa. Nggak bisa. Lalu ini lalu ini saya tarik ini. Ini bisa kita hilangkan.
1:500 saya buat. Nah kalau jembatan kan ya kalian ngedit sendiri nanti kerapiannya ya. Ini sebenarnya bukan standar nih. Ini cuma cara memasukkan objek yang mau kita print. Jadi ini kertas Pak. Sebenarnya masih ada, kita harus mengeluarkan ini namanya apa, ini bangunan apa gitu. Dimensinya juga harus ada kan ya. Itu kalian keluarkan sendiri nanti ya. Ini hanya proses cara mencetak gambarnya. Terus mau mana? Itu nggak bisa dikasih ya skala bulannya Pak. Ganti. Di sini kasih Maksudnya kayak 1:500 kembali. Mana? Ini. Tapi kan untuk skala juga kita ngikutin standar gambar loh. Nggak sembarangan juga kamu buat 1:100, 1:750 gitu. Itu nggak standar gitu. Kan pengaturan gambar itu semua ada standarnya juga. Tapi kalau kamu mau coba-coba custom, udah mepet banget nih gitu satu gambar itu kok nggak masuk nih skalanya kemana-mana juga. Itu silahkan coba-coba. Oh, udah full gitu. Berarti harus full Pak. Ya, iya. Cuma ini kan 3D-nya nih. Ya oke lah, tapi 3D kan nggak perlu dimensi segala macam. Tapi kalau udah kamu masuk ke gimana cara biar orang di lapangan ngerti ngerjain ini, ya kamu harus masukkan di semua detailnya sama section-sectionnya potongannya. Ya makanya ngajarin Revit ini 2 jam itu ya kita ngatur-ngatur begini aja kan lama waktunya. Ini juga kalian kan banyak yang ketinggalan. Makanya oprek sendiri kalau ngarepin dari kelas begini ya cuma seginilah kalian dapatnya. Kakak tingkat kalian yang kemarin masih enak, dia 4 jam dapatnya. Mana 4 jam sekali seminggu lagi. Jadi mereka ada banyak waktu latihan. Nah ini kan tiap hari nih. Kalau kamu ketinggalan dari awal kemarin, ya udah ketinggalan terus gitu. Coba oprek sendiri di rumah ya. Kalau kamu udah mahir banget Revit ini, kamu lulus mata kuliah yang lain kamu agak-agak bingung gitu, masih bisa nyari duit. Mengandalkan kamu ya sebagai drafter atau sekarang ada namanya BIM engineer. Makanya ya saya mohon sekali kamu harus memang ngumpet di luar. Kalau kamu hanya kuliah buat nanti wisuda terus dapat ijazah, habis itu nggak tahu ngapa-ngapain, ya repot. Mending kamu pengangguran tanpa ijazah S1, itu lebih terhormat daripada pengangguran dengan ijazah S1, itu memalukan. Kecuali memang kamu pengennya pengangguran, gitu, bapak kamu atau warisan orang tua kamu banyak, ya silakan. Atau kamu jadi pengusaha, gitu. Nggak ngerti-ngerti begini juga nggak apa-apa. Jadi yang ketinggalan ini, ya mohon maaf ya nggak bisa seragam semua, kalian harus bisa gitu di kelas ini. Karena kalau nungguin kalian sampai selesai, ya lama gitu, nggak selesai kayak materinya. Jadi tolong nanti setelah perkuliahan ini tanya temannya yang sudah bisa. Atau kalau kamu bingung, saya kan siang ini kosong gitu loh. Apalagi minggu depan, bisa seharian saya kosong gitu. Ya ke ruangan saya aja sesuai dengan kelompoknya kemarin. Karena balik lagi, saya akan menuntut kamu harus selesai yang ini. Membuat jadi
Nah, yang ini ya. Saya minta kalian selesaikan yang ini. Yang ini. Kalau kamu bingung, ke ruangan saya gitu loh. Minggu depan itu, tapi jangan tanggal 23 24 ya, ada intek di situ. Iya, Pak. Datang per kelompok kemarin, kan kalian udah buat kelompoknya tuh. Ini nanti saya ambil nilai kuisnya, karena kalau saya buat lagi kuis, misalkan nih besok kita kuis ya, agak dapet kalian nanti materi rapid, materi napis sama ibu Pablo. Paham ya? Kalau kamu nggak ngerjain ini beda dengan tugas besar loh. Nilai kuis itu tak ambil dari sini. Kalau kamu sudah selesai ya berarti nilai kuis kamu itu dapat A. Apa? Ini sampai bulan 11 lah ya. Tapi jangan harap misalkan Andre nanti udah selesai kamu minta filenya, itu yang kamu kasih ke saya. Ya nanti kan pada saat kamu mau saya nilai, saya tanya juga proses pembuatannya. Ya kamu udah gede gitu loh, masa yang begini-gini curang sih gitu. Nilai buat apa kamu nilai IPK kamu 4 tapi nggak ngerti apa-apa. Malu-maluin diri kamu dan malu-maluin institusi. Mending kamu dapet C tapi ngerti sedikit-sedikit gitu. Paham ya? Karena sama waktu SMA kalian ada yang saya wawancara nilai matematikanya 8 gitu, 80. Terus tak tanya 4x sama dengan 24, hitung x-nya. Ada yang bingung. Lo kan saya heran ini sekolahnya kok ngelulusin anak begini gitu. Masuk teknik pula kan. Paham maksud saya ya? Sama seperti itu juga di sini. Nanti kamu nilai rapidnya pengennya A. Terus ngebuat abutmen aja kamu bingung gitu. Kan saya yang malu nanti kalau ada wawancara kerja. Masa sih rapid kamu A? Buat ini nggak bisa gitu. Itu beban moral juga di dosennya gitu. Orang anggapnya Polinela yang prodi TRKJJ ngasal nih mahasiswanya gitu. Padahal kamunya doang yang salah loh. Tapi berimbas ke satu angkatan kamu dan angkatan di bawah kamu. Pahamnya ini sebenarnya nggak ribet nih. Tergantung kerajinan kamu. Beda dengan hitung-hitungan struktural. Misalkan kamu merencanain jembatan, itu memang butuh basic matematika dan fisika kamu harus kuat gitu. Jadi kamu ulang-ulang 2-3 kali, jangan-jangan kamu udah lebih jago daripada yang ngajarin gitu. Jadi deadline-nya sampai bulan 11 ya. Awal bulan ya? Kenapa? Awal bulan. Ya awal bulan lebih bagus lagi. Tapi akhir bulan itu harus sudah nyetor ini baru saya keluarkan nilai kuisnya. Iya, Pak. Karena kalau tak buat lagi kuis di sini, makin nggak over materinya. Dalam bentuk 3D juga kan, Pak? Ya dalam bentuk 3D, Oh, dalam bentuk apa? grafik lah. Kemudian Ngumpulnya ya kamu rapidnya yang kamu file rapidnya yang kamu kumpul. kalau copy paste. Tapi ya kamu ngumpulnya ke saya datang loh, bawa hasil kamu. Nanti kan tak tanya-tanya di situ. Ya kalau enggak nanti satu orang selesai tinggal kopi jadi semua. Kalau kamu sifatnya masih curang gitu, tapi kalau kamu udah sadar diri, mendingan kamu buat sendiri tapi sampai sini. Pak, saya cuma sanggupnya sampai sini, tapi ini hasil saya sendiri. Itu jauh lebih terhormat daripada ngambil punya temennya selesai semua, ditanya nanti yang ngerti. Paham ya? Saya paling anti sama orang yang gak jujur. Dulu saya 7 tahun di proyek, waduh, kok gini banget orang Indonesia ya. Di KTP-nya punya agama, tapi banyak gak jujurnya. Sama kayak ujian, mendingan kamu gak bisa. Kalau nggak langsung serahin kertas kosong ke saya. Pak, saya sama sekali nggak tahu. Nanti kamu kan bisa remedial atau belajar dulu ke temannya, baru ajukan ujian susulan. Karena kalau kamu nggak jujur, mau secerdas apapun kamu,
malahan membahayakan buat orang lain. Paham ya? Untuk yang ini kita bahas sebentar terkait penulangan. Ini saya close. Buat yang ketinggalan nanti silahkan ditanya temennya. Kalau enggak, minggu depan itu kalian ke ruangan saya berkelompok, bawa laptopnya. Kalau enggak, nanti di sana kan ada PC nganggur di ruangan itu. Kamu copy nih filenya, nanti pakai flash disk kamu. Asistensinya di sana. Paham ya? Jadi nggak ada lagi alasan males dan tidak ada perangkat. Nah, kalau untuk pembuatan penulangan ya, ini caranya aja nih tak kasih tahu biar cepet. Saya kemarin kan nggak masuk di Bu Eka. Bu Eka kan sudah singgung sedikit tuh. Kalian kemarin hanya di RK-nya ini ya. Nah, kalau misalkan ngerjain penulangan itu harus ada minimal 2 jendela yang kelihatan. Kita sekarang misalkan masuk ke 3D beton ya. Ini jadi enaknya ini kita ganti nih namanya. Misalkan ini saya close dulu. Masuk ke level 1. Nah, aslinya kan seperti ini. Coba kalian yang ada salah satu file aja nih. Kita baru jalan atau abutment lah ya, yang kalian sudah ada family-nya. Abutment ini nih kita buat. Coba dibuka project-nya ya, bukan family-nya. Yang sudah ada abutment. Udah ya. Kalau sudah di level 1 ini ya, AutoCAD-nya itu kita hilangkan atau kita samakan VG tadi, import kategori di uncheck yang ini biar tidak terlalu banyak nambah. Nah, sekarang kita fokus ke abutment ini ya. Ini saya delete dulu. Nah, sekarang biar lebih memudahkan saya bekerja, kalau ini kan 3D secara keseluruhan ya, kalian masuk ke 3D ini kelihatan semuanya gitu. Dan ini bawaan si Revit-nya gitu. Sekarang ini kita duplikat biar nanti khusus untuk abutment ini 3D-nya gitu. Nah, caranya sama ya, klik kanan, terus pilih duplikat view, ini duplikat ini. Nah, akan muncul seperti ini nih. Ganti namanya, kita rename 3D beton abutment. Ini sebenarnya namanya bebas ya. Ini kan hanya memudahkan penulangannya. Nanti kalau kita sudah jadikan tulangannya, ini kita hapus juga, nggak masalah. Nah, setelah itu ini masuk lagi ke VG tadi ya. Bentar ya. Udah sampai sini ya. Nah, kita pengennya abutmennya kan ini nih. Pengen di tampilan 3D beton abutmen ini hanya tampil yang ini. Sedangkan yang ini kita hilangkan. Caranya sama, VG. Levelnya ini mau kita hide ya, berarti kita pilih annotate, nanti kita pilih levelnya mau kita uncheck, kita hilangkan. Nah, kalau bingung seperti ini, biar cepat caranya, pilih yang ini tadi, ini gimana nih parameternya? Annotate ya.
Berarti saya buat ini annotate kategori, terus saya pilih yang namanya level. Nah yang ini level ini saya tidak hidupkan, terus saya pilih apply. Udah ya. Habis itu ini kan sama-sama structural foundation, ini juga structural foundation. Tapi kita pengennya hanya ini nih yang kelihatan. Ini kamu hilang dulu deh, karena kita fokusnya ngerjain ini dulu. Nah cara menghilangkan ini klik di sini, klik kanan, bisa kalian buat di sini hide elemen ya. Beda hide elemen dan kategori. Coba dicoba dulu dua-duanya nih, apa sih bedanya elemen kalau kalian hide elemen dan hide kategori. Nah kategori dia berdasarkan ini nih. Semua struktur foundation yang di sini dia akan hilang. Tapi kalau elemen yang kalian select aja yang hilang gitu. Paham ya? Jadi ini saya buat elemen aja. Ini garis baku ini. Saya masih nah ini udah ada ya. Nah ini misalkan kita buka nih. Udah nih. David udah menunggu. Akmal udah sampai sini. Nah kalau sudah, biar nanti kalau ini masuk tulangan kan nggak kelihatan nih. Misalkan kita masukkan penulangan di sini, dia akan tutup dengan warna beton ini. betul. Nah caranya masuk lagi ke ini, kita select ya. Ini kan abutment ya. Kita ke VG model kategori, ini kan struktur foundation ya. Pilih yang di sini struktur foundation. Lalu pilih transparansi di sini. Itu kita buat misalkan 80 lah ya. Pilih OK, lalu kita apply. Nah, dia akan transparan seperti ini. Jadi kalau tulangan ada, nanti kelihatan tulangannya di sini. Paham ya? Nah setelahnya, kalau buat tulangan, kita memang harus banyak view. Nah kita kasih dulu section ya. Kemarin juga dengan WK kan seperti itu ya. Kasih section, melintang dan memanjangnya. Cara ngasih sectionnya pilih yang ini, section. Misalkan kita buat di sini, atau ya di sini lah. Atau kalau mau kita buat proses di garis ini, oke. Nah, sekarang kita misalkan lihat sectionnya. Ini sectionnya ini langsung kelihatan di sini section 1. Nah, section 1 itu kurang lebih seperti ini. Ini juga kalau kita mau rapikan lagi, oh kita mau hilangkan ini, ya bisa gitu. Masuk ke PG tadi, nama cek kategori. Kamu boleh melihat nggak? Levelnya kita hilangkan. Nah, cek oke. Lalu ini apa nih? Ini section boxnya Pak. Section boxnya. Atau mudahnya langsung aja klik kanan hide semua. Ini juga hide. Nah sehingga cuma seperti ini yang muncul. Udah ya. Nah kita mau buat tulangan arah ke sana ya. Kemarin tulangan melintang dan memanjangnya udah belum? Apa hanya melintang doang? Ini doang kemarin ya? Ini kan semuanya Belum ya? Memanjang ke sana belum? udah. Udah. Ini Udah nggak? udah ya.
Ya sebenarnya kalau ini kalian sudah bisa, ini juga bisa. Tapi ini cara proses penulangannya biar lebih mudah ya. Jadi ini saya close. Nah ini kan cuma 2 layar nih kelihatan. Kita mau memperlihatkan dua-duanya layarnya bisa di satu layar gitu. Caranya TV. Nah ketik WT ya, shortcutnya WT. Kalau kita kembalikan DW atau dari sini nih, dari view. Nah pilih yang ini. Pilih title view. Dia langsung nanti 2 layar ini kelihatan. Atau shortcutnya TW. Itu untuk membuat dari 2 jadi 1 atau WT membuat dari 2 jadi 1. Yang ketinggalan nanti tanya temennya ya. Kalau nungguin soal agak lama. Atau Arya ngerekam nih ya. Rekam, Pak. Tapi jangan di-share kemana-mana ya. Ini kamu share lagi ya. Siapa tahu saya ada salah ngomong tadi kan. Aman, Pak. Udah ya, ini kan lebih enak kalian buat tulangannya ya. Gambar sini kelihatan di sini. Misalkan saya contohkan satu nih ya. Kita sekarang gambar tulangan kita ini misalkan. Terus saya lihat juga. Sama. Berikutnya kan di pintu. Pilih yang ini ya. Sama. Terus river ya. Nah ini ada selimut betonnya sebenarnya. Selimut beton itu cover namanya. Tapi pastikan dulu keluar nggak ini semua di tempat kalian. Balik lagi ya struktur. Saya select dulu, river. Pastikan ini keluar semua. Group. Takutnya di family kalian ada yang belum keluar. Yang ini struktur terus select dulu tapi objeknya. Select dulu terus struktur river. Ya. Oh itu kamu belum family-nya. Itu kena project baru kali ini. Ini muncul nggak di kalian? Mau diredakannya dia mau ya Pak? Ini ya, Bu, ya. Udah. Jangan. Sabar kita cari file, jangan lupa naruh aku ini. Iya, Bang. Ini apa ya? Apa lagi? Apa lagi? Nah, cari lagi family-nya kayak yang tadi. Gambarnya Windows-nya Pak ya? Bukan. River itu tulangan loh. Kamu balik lagi ke yang tadi. Apa namanya? Dari C. Yang saya buat tadi bukan ini. Kenapa nih? Kalau nggak keluar Windows-nya, yang tiga di sini. Nah, bentar nih.
Ketinggalan. Kalau tidak ada yang cari yang ini tadi ya. Cari yang di sini tadi nih. Ini ketinggalan. Ini apa ya? Kamu dong ketinggalan juga. Ini apa ya? Ini aja. Ah, ya kan? Hah? Bukan kayak. Lupa nomornya. Kamu ketinggalan nggak? Tinggalan lagi. Apa aja lah. Aku buat section itu nggak ada. Ya, ada sectionnya nggak? Ada lah. Ini. Kamu juga ketinggalan Ki? Tapi salah Di dalam mengikuti kalian bisa satu pelajaran. Oh, ini kan maksudnya ini. Gue nggak ada. Mau? Iya. Apalagi kalau ada pasien yang baru gimana? Mahasiswa Dosen dia semua sebutnya ada di sini. Kayak ada semua di dia kalau semuanya di sini. berarti dia udah BIM. Terus BIM banget. Civil 3D ya. Belum kalian belajar civil 3D di dari sini. Nah, kemarin apa? Caranya Udah ya yang ini. Kalau sudah coba cek dulu ke depan ya, nanti ya kalian aplikasikan sendiri di rumah. Misalkan kenapa saya buat dua layar ini. Misalkan saya mau buat ini ya, tulangan yang di bawah sini. Misalkan saya pilih yang ini. Ini saya penempatannya itu saya pilih perpendicular. Nah ini ya. Bukan darah, ini satunya. Yang ini. Walkframe ini ya. Nah yang ini ya. Karena saya buat begini. Nah ini sudah ada dan kelihatan langsung di sini gitu maksud saya. Makanya kita buat dua layar ini menyesuaikan aja nanti ya. Kalau untuk panjang segala macamnya kan bisa kalian setting. Yang ini loh. Ini kan bisa kalian setting panjangnya gitu. Nah misalkan di sini kita pengen lihat tulangannya gitu. Nah yang ini. Kemarin untuk yang ini sudah dikasih tahu juga ya. ya Pak, untuk ngasih jasnya. Nah ini nggak perlu kita singgung lagi lah ya. Ini kan fixed number berarti jumlahnya berapa. Tapi tetap ya acuan kita gambar 2D. Nggak bisa kalian ngasal-ngasal gambar juga di sini. Acuannya itu tetap harus ada gambar 2D. Atau ada acuan gambar lah. Nah nggak tahu nanti kalau software yang lain ketika dari konsultan perencana bisa saja langsung keluar. Jadi nggak perlu lagi
mengolah print ini ya kena langsung sama orang perencana. Please gue bantu. Tapi kalau untuk soft drawing ya untuk pelaksanaan kita masih perlukan gambar ulang. Malu dia. Nah ini tinggal kalian setting. Kalau ini mungkin kalian udah paham ya, karena dengan Bu Eka ya. Nah paling selimut betonnya kalian tambahin. Kemarin udah disinggung juga kan selimut beton. Iya, tadi kan di awal tuh. Iya, bisa di awal, bisa juga setelah selesai juga bisa kita setting. Kalau kita settingnya di awal sama ya, pilih cover. Nah ini ada dua nih, pick element dan pick face. Kalau pick face ini kalian setting misalkan ini ya, pick face misalkan cover settingnya kita edit nih, misalkan kita edit selimut beton, misalkan Kami sudah mau break nih, tapi nanti mereka dari sini sekarang mau bagi lagi, lucunya tinggal aja ya, biar lagi. ini misalkan saya buat Kasihan gue 50 ya, Gue nggak ngerti. selimut beton. Nah ini saya buat ya 50. Ini oke. Nah bedanya kalau pick elemen ini ya semua nanti ke cover ke yang 50 ini gitu. Beda misalkan dengan pick face ini. Kalau pick face, makanya di sini kan si Revit ini sebenarnya udah kasih kode. Kalau pick face ini kan hanya satu sisi gitu ya, yang merah itu dia. Sedangkan kalau pick elemen ini keseluruhan kan ya. Jadi kalau pilih pick elemen ini dia 50 selimut beton untuk semua objek ini gitu. Paham ya? Kalau pick face ini ya kamu select yang ini, usulan di sini dia. Paham ya? Nah, setelah itu kita pilih ini. Misalkan ini yang kita pakai. Ini oke. Sekarang kita pilih di sini. Kita pilih yang ini tadi. Tapi seluruhnya jadinya. Banyak banget. Kenapa jadi papan? Balikin dia mata. Terus lu bisa satu. Mana? Detiknya mana? Ya, gue dari pagi. Tapi Andre paham ya, Andre? David juga ya? Akmal paham nggak? Apa? Masa pulangannya sebelum kita berangkat kerja. Kita di family. Gimana, Mak? Nggak dengar saya, Mak? Gimana maksudnya, Mak? Masa pulangan itu kayak kalau di sana itu kayak Able di Balik itu jadi satu dua pulangan gitu. ya bisa. Makanya kalau abutmennya sama nih, mendingan kamu misalkan abutmen kanan kiri sama ya, mendingan kamu jadiin satu baru kamu mirror gitu loh. Kalau untuk kolom misalkan kolomnya sama, ya udah satu kolom itu aja, habis itu copy gitu. Nggak usah semuanya. Sama misalkan ini kan kalau kamu nanti nyoba P1 dan P3 kan sama tuh, bentuknya sama, ukurannya sama ya. Nah itu bisa cuma P1 aja yang kamu kasih penulangan.
Nah ini mungkin hari Senin lah kita singgung sedikit ya. Ini saya lanjut hari Senin aja nih. Habis itu nanti baru kita masuk ke Nafis Walk. Gini belum selesai nanti kirim. Ya kan besok lagi. Saya rasa itu aja untuk hari ini ya. Kalau kalian bingung untuk melanjutkannya, WA saya pada saat hari kerja di kantor. Bisa tanya langsung ke ruangan. Kita cukupkan sampai di sini.